Selamat pagi semuanya. Pagi. Tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan wajah kita tidak sama satu sama lain? Tahu ya? Tahu nggak kenapa kita punya kuping dua, mulut satu? Tahu nggak? Nggak tahu. Supaya kita lebih bisa mendengarkan daripada berbicara, gitu ya. So nanti, ya, please, selama kalian dapat informasi tentang BINUS, kita sebenarnya senang-senang di sini, ya. Saya Bayu, saya mungkin akan sering disebut sebagai stand up comedian kali ya. Udah pernah nonton YouTube saya belum? Saya izin lepas masker ya. Belum nonton YouTube saya kan? Belum, emang belum. Saya bikin. Oke? Kamu tahu nggak guys? Saya punya tebak-tebakan dulu satu. Burger apa yang enak? Ada yang bisa jawab? Saya punya satu souvenir ya. Punya satu merchandise dari BINUS. Siapa yang bisa jawab burger apa yang paling enak? Sini mas, maju mas. Sebentar. Oke, namanya siapa mas? Hanes. Hah? Hanes. Hanes. Apa jawabannya mas? Krabby Patty. Krabby Patty ya. Oke, silakan duduk mas. Boleh dikasih nanti ya. Langsung aja. Jawabannya salah. Sebenarnya burger yang paling enak itu adalah, burger yang paling enak adalah bergerak bersama BINUS dengan kamu. Gitu ya. So, BINUS ada di mana? Tadi ada yang jawab, BINUS ada di Jakarta, ada di Semarang. Saya koreksi ya. BINUS ada di mana-mana. Jakarta, Bandung, Malang, Bekasi, dan yang paling bungsu Semarang. Oke. Dan BINUS ada yang internasional juga ya. Nah sebelum saya ngomong-ngomong tentang BINUS yang reguler, saya mau undang Kak Arneta dulu nih. Kak Arneta ini adalah mahasiswa aktif ya Kak ya. Makanya pakai jaket alma mater warna agak-agak ungu. Ya, marun-marun ungu. Kamu tahu warna ungu ya? Oh ya, UN, GU, ungu gitu ya. Agak-agak marun. Kak Arneta siap? Langsung ya, kita dengerin dulu Kak Arneta. Bagaimana sih BINUS yang internasional itu gitu ya. Karena nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol yang BINUS reguler. Langsung Kak. Oke. Selamat pagi semuanya. Nah, ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang ya. Maka sebelumnya kenalin dulu, nama aku Arneta Felicia. Aku perwakilan dari BINUS International Higher Education ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum tahu, apa sih sebenarnya BINUS International Higher Education itu? Jadi, BINUS International Higher Education merupakan the first university yang memiliki kolaborasi dengan universitas yang ada di luar negeri nih teman-teman. Jadi memungkinkan kalian nih, kalau kalian lulus dari BINUS International, kalian akan mendapatkan double degree. Ya, di sini siapa yang mau dapat double degree? Boleh angkat tangannya. Ada yang mau? Ya, tuh ada tuh yang mau. Nah, boleh langsung aja ya disimak ya teman-teman. Apa aja program-program yang ada di BINUS Internasional. Nah, sebelum bahas BINUS Internasionalnya lebih lanjut, jadi kita BINUS University itu dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama, yang udah disebutin sama Mas Bayu, yaitu ada BINUS reguler. BINUS reguler itu seperti yang kalian ketahui, seperti BINUS Alam Sutra, BINUS Semarang, BINUS Kemanggisan, Bekasi, Bandung, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada BINUS Online Learning. Dan yang terakhir ada BINUS International Higher Education. Nah, apa sih perbedaan international program sama international class? Jadi kalau international program, pastinya kita udah pakai kurikulum internasional. Jadi bahasa pengantarnya lebih banyak pakai bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Kalau international class, kita itu masih menggunakan nasional kurikulum. Jadi bahasa pengantarnya masih bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah dosennya teman-teman. Kalau kalian di international program, dosen-dosen kalian itu yang ngajar baik dosen luar negeri maupun dosen dalam negeri. Kemudian kalau
international class, kalian akan diajarin sama dosen dari dalam negeri aja. Nah, jadi karena kita international program, itu memungkinkan kalian juga untuk double degree ya teman-teman. Kalau international class itu nggak memungkinkan kalian untuk double degree. Nah, ini teman-teman. Jadi, BINUS International Higher Education sendiri itu dibagi jadi 3, teman-teman. Yang pertama, ada BINUS University International yang terletak di kampus JWC. Kemudian, yang kedua, ada BINUS Northumbria School of Design yang terletak di lantai 6 FX Sudirman. Dan yang terakhir, ada BINUS ASO School of Engineering yang terletak di dekat Mall Living World Alam Sutra, teman-teman. Nah, BINUS University menurut QS World Ranking per tahun 2021, kita itu udah menduduki peringkat pertama loh di kategori universitas swasta di seluruh Indonesia. Tapi kalau di kategori universitas di seluruh Indonesia, itu kita menduduki peringkat kelimanya. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama, ada BINUS University International yang terletak di JWC kampus. Nah, berikut merupakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kampus JWC. Ada ruang administrasinya, terus ada ruang lab-nya juga, sama beberapa kelas itu udah didesain berbentuk setengah lingkaran nih teman-teman. Tahu nggak sih teman-teman, kenapa ruang kelas itu harus beberapa berbentuk setengah lingkaran? Itu banyak juga loh di drakor-drakor, kalau kalian lihat drakor gitu, banyak kelas-kelas yang udah berbentuk setengah lingkaran. Nah, kira-kira kenapa nih teman-teman? Kok harus sih kelas itu berbentuk setengah lingkaran? Ada yang tahu nggak? Ya. Mungkin ya, kalau menurutku dibikin setengah lingkaran itu karena biar semua murid bisa mendengarkan satu suara yang dari semua arah. Jadi kayak gimana gitu, ini kan dosen paling tengah. Nah itu dibikin setengah lingkaran biar semua kebagi suaranya gitu, biar tidak ada yang di pojok, tidak ada yang di pojok kanan atau kiri, semua membentuk lingkaran, mendengarkan satu suara dari tengah untuk dibagi suaranya gitu, biar terdengar semua. Oke, thank you jawabannya. Nah, benar ya teman-teman. Kenapa berbentuk setengah lingkaran? Sebenarnya itu untuk memudahkan kalian saat berdiskusi nantinya. Jadi kalian bisa mendengarkan satu sama lain itu biar lebih mudah. Nah, boleh langsung lanjut aja. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan nih Universitas BINUS Internasional dari universitas lain? Yang pertama, kita itu sudah menggunakan global curriculum, kemudian kalian akan diajarkan langsung oleh dosen-dosen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, jadi kalian punya experience-nya juga saat kalian berkuliah, kemudian kalian juga bisa dapat dual awards maupun double degree nih teman-teman. Oke, nah untuk program-programnya itu kita ada 3 program sebenarnya. Tapi di PPT ini cuma ada 2, aku akan sebutin 3-tiganya ya tapi teman-teman. Dari yang pertama, ada program yang namanya 3+1, di mana kalian akan 3 tahun nih berkuliah di Indonesia, dan 1 tahunnya kalian akan berkuliah di luar negeri, di universitas partnernya yang kalian mau pilih nih. Nah, setelah kalian lulus, kalian akan mendapatkan double degree, yaitu sarjana dari BINUS dan sarjana juga dari universitas partnernya. Untuk jurusan yang ada di BINUS Internasional, itu kita hanya ada 6, teman-teman. Ada communication, ada finance, ada international business, kemudian ada business information system, ada management and marketing juga, dan ada computer science. Yang kedua, kita juga ada program yang namanya 2+2, di mana kalian akan 2 tahun di sini dan 2 tahunnya di luar, di universitas partner. Cuma untuk jurusannya nggak semua jurusan bisa ambil program 2+2-nya. Nah, yang terakhir ada 4+0, di mana kalian selama 4 tahun akan berkuliah full di Indonesia aja, tapi nanti kalian tetap dapat dual awards, teman-teman.
Jadi kalian akan mendapatkan bachelor dari BINUS dan dapat juga Bachelor of Award of Honors dari universitas partnernya. Kebetulan kalau kita 4+0 itu universitasnya kita cuma bekerja sama The University of Newcastle Australia aja nih teman-teman. Nah, ini beberapa universitas yang bekerja sama BINUS Internasional. Ada Boston University, ada Nottingham, ada Northumbria, terus ada Berkeley juga, dan masih banyak lagi. Nah, untuk saat ini kita itu udah mulai yang namanya hybrid learning ya teman-teman. Jadi ada waktunya nanti kalian ke kampus, terus juga ada waktunya juga kalian di rumah aja melalui Zoom. Tapi waktu ke kampus, kalian juga harus mengingat protokol kesehatan, yaitu memakai masker ya teman-teman. Nah, lanjut aja nih ke yang kedua dari BINUS International Higher Education, kita ada yang namanya BINUS Northumbria School of Design, atau yang biasa disingkat sama BNSD. Di sini siapa nih yang suka desain? Boleh angkat tangan? Yang suka desain, yang mau ambil desain. Nah, ini ada ya yang mau ambil desain. Nih. Jadi kalau di BNSD itu kan terletak di lantai 6 FX Sudirman ya. Jadi seluruh lantai 6 itu punyanya kalian nih, punyanya BNSD. Next. Nah, nanti ini juga ada. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang dimiliki sama BINUS BNSD ya teman-teman. Jadi ada juga ruang melukisnya juga kita punya, ruang menjahitnya sendiri kita juga punya, ruang sketsanya kita punya, auditoriumnya kita juga punya. Nah, apa sih sebenarnya BNSD itu? Nah, jadi BNSD itu tuh merupakan gabungan nih antara kerjasama antara BINUS dan juga Northumbria teman-teman. Makanya kenapa namanya BINUS Northumbria? Karena itu merupakan kolaborasi antara BINUS dan juga Northumbria. Nah, setelah kalian lulus, kalian akan mendapatkan dual awards teman-teman, yaitu sarjana seni dari BINUS, dan yang satunya kalian akan mendapatkan Bachelor Awards of Honors dari Northumbria-nya sendiri teman-teman. Nah, apa aja sih program yang ada di BNSD? Kita cuma ada 4 program, teman-teman, semuanya tentang desain. Yang pertama ada graphic design and new media, kemudian ada interaktif juga, interaktif design. Jadi dia lebih ke animasi. Kemudian yang ketiga ada fashion design, dan yang terakhir ada fashion management. Ini karir outlook-nya ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, apa sih keunikan dari BNSD? Yang pertama yang udah aku sebutin nih sebelumnya, kalian akan mendapatkan dual awards pastinya. Terus selain itu kita juga punya lab-lab kayak tie-dye room, kemudian ada ruang menjahitnya juga, dan masih banyak lagi. Dan yang nggak kalah penting nih teman-teman, kalau penting banget buat kalian yang suka desain, itu kalian harus punya akses ke website yang namanya www.wgsn.com. Nah, website ini teman-teman biasanya dipakai perusahaan buat melihat tren di masa depan. Apa sih tren fashion beberapa tahun ke depan, atau tren fashion di masa ini, atau tren desain di masa depan, kayak gitu teman-teman. Nah, ini website ini penting, dan BINUS itu kalau kalian jadi mahasiswanya, kalian itu bisa langsung akses juga nih teman-teman. Kemudian kalian akan langsung diajarin sama dosen dari BINUS maupun juga dosen dari Northumbria-nya langsung. Kemudian kalian bisa ikutin yang namanya Jakarta Fashion Week juga nih teman-teman. Jadi kalian bisa nampilin juga busana kalian di Jakarta Fashion Week. Nah, untuk di BNSD ini kita hanya ada programnya 4+0 ya teman-teman. Jadi kalian full akan selama 4 tahun berkuliah di Jakarta aja.
Cuma nggak memungkinkan juga untuk kalian wisudanya itu di Northrop Dianya langsung, teman-teman. Ini kalau kalian lihat nih di gambar tengah, itu ada beberapa mahasiswa dari BINUS yang wisudanya itu di Northrop Dianya langsung. Kemudian kalian juga akan ada project nih langsung sama Northrop Dianya juga, dan dinilai juga sama mereka. Dan ada juga pelajaran yang diajarin langsung sama Northrop Dianya. Nah ini teman-teman, ini beberapa di tahun 2020 BINUS itu ikut yang namanya Paris Fashion Week, teman-teman. Nah, ini busana-busana yang kalian rancang ya, teman-teman, itu bisa kalian tampilin juga loh kayak gini. Keren banget kan pastinya, apalagi kalian yang mau masuk desain atau fashion design itu pasti kan pengen juga nih ditampilin di acara-acara besar kayak gini nih. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita juga ada nah, ini juga ada nah, teman-teman. Oke, sambil nunggu ini mungkin aku jelasin lebih lanjut dulu ya. Oke, aku lanjutin dulu aja. Ada juga karya dari alumninya, itu dia buat perfilman, teman-teman. Film animasi, dan itu juga keren banget. Dan yang terakhir dari BINUS Internasional, kita itu ada yang namanya BINUS Aso School of Engineering. Di sini ada yang suka AI gitu nggak, teman-teman? Tertarik sama AI atau IT? Boleh angkat tangan mungkin. Nah, ada kan yang suka nah ke otomotif atau ke bisnis engineering. Nah, banyak yang suka kan teman-teman. Nah, kalau di BINUS ASO, kita itu ada tiga program teman-teman. Yang pertama ada yang namanya Automotive and Robotic Engineering. Di sini kalian akan belajar IT, mesin, dan juga elektro. Kita di BINUS ASO itu semuanya gabungan dari 3 jurusan ya teman-teman, jadi satu. Kayak di Automotive and Robotic, kalian akan belajar 3 jurusan tadi. Nah, setelah lulus, contohnya nih teman-teman mobil Tesla. Kalian itu bisa juga bikin mobil Tesla itu kan udah bisa self driving dan juga self parking ya teman-teman. Nah, itu ada automation sistemnya teman-teman. Yang membuat adalah Automotive and Robotic Engineering, jurusan dari sana. Kemudian yang kedua ada yang namanya Product Design Engineering. Itu kalian akan belajar namanya DKV, arsitektur, dan juga teknik industri. Jadi lebih ke desain yang secara meluas. Jadi kan nggak cuma memikirkan desainnya aja, tapi kalian juga harus memikirkan fungsi dari desain yang sudah kalian buat. Dan yang terakhir, ada yang namanya business engineering, teman-teman. Di business engineering ini, kalian itu akan belajar IT dan bisnis. Jadi gabungan dari kedua itu. Saat ini kan memang bisnis pasti diikuti sama perkembangan IT ya, teman-teman. Nah, udah banyak juga, kayak misalnya ini aku kasih satu contoh aja, kayak Shopee Food, teman-teman. Mereka kan udah bisa gratis ongkir, ada cashback juga. Nah, itu gimana sih anak BE itu yang memikirkan flow-nya? Gimana caranya supaya memakai voucher-voucher tersebut, restoran tersebut tuh nggak bangkrut, teman-teman, tetap dapat untung. Itu gimana caranya? Nah, itu dari jurusan Business Engineering, teman-teman. Nah, aku mau kasih kabar baik aja nih buat teman-teman. Jadi untuk saat ini kita BINUS itu ada cashback 50% ya teman-teman untuk formnya. Dari 600.000 menjadi 300.000 aja teman-teman untuk formulirnya. Kalau teman-teman tertarik, besok bisa langsung aja datang ke standnya BINUS atau nanti tanya-tanya juga. Nah, buat teman-teman yang tertarik mau daftar PTN nih, asalkan kalian daftar di universitas negeri yang terdaftar di Dikti seperti UI, UGM, dan masih banyak lagi, kita itu BINUS akan mengembalikan uang kalian full, hanya saja dipotong biaya administrasi sebesar 5 juta aja teman-teman. Gitu. Jadi kalian nggak usah takut juga kalau misalnya mau daftar
di PTN karena kita juga akan ngembaliin uangnya juga. Gitu teman-teman. Mungkin untuk habis ini kita akan bahas yang namanya BINUS reguler nih teman-teman. Nah untuk BINUS reguler akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Bayu. Oke guys, sebentar ya. Aku kepental dari Zoom, jadi presentasinya juga nggak bisa keluar. Bentar ya. Tadi aku bilang ya, BINUS ada di mana? Di mana-mana. Di mana-mana tuh di mana aja ya? Jakarta, Bandung, Malang, Semarang, Bekasi. Satu lagi? Ada yang tahu? Di hatimu, ya. Tuh, bener banget di hatimu. Nah, gini guys. Kenapa saya kasih dulu background ya, sambil nunggu presentasinya masuk lagi ke Zoom ya. Saya kasih tahu dulu, kenapa BINUS ada di Semarang? Kenapa nggak di Solo? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena Semarang hebat. Kamu orang politik. Memang Semarang hebat, tapi bukan itu alasannya. Udah masuk loh, Kak? Oke? Jadi gini sebenarnya, BINUS itu nggak kecil ya. Kamu pernah tahu nggak Google? Tahu dong. Apple tahu? Tahu. Google sama Apple kesamaannya dengan BINUS apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kesamaannya Google sama Apple dengan BINUS? Nggak tahu. Ada presentasinya asik sebenarnya, cuma kita tunggu aja ya. Udah bisa masuk, Pak? Belum? Iya. Tapi belum bisa ya, Mas ya. Tunggu ya. Oke. Bentar ya. Nggak bisa masuk juga ya? Belum bisa masuk. Belum bisa share screen juga. Udah ya? Belum ya? Sudah bisa masuk belum? Belum juga. Di sini udah share screen tapi belum masuk ke Zoom. Oke. Agak delay sedikit ya, Pak ya. Karena di sini kelihatan tapi di sini belum kelihatan. Jadi masih delay. Oke, gini guys. Saya lanjutin ya. Belum bisa masuk kan? Ke delay, masih ke delay. Teman-teman yang di Zoom bisa ngeliat nih. Nih guys, apa persamaan BINUS sama Google dan Apple? Mereka sama-sama start lewat garasi. Jadi saran saya, kalau kamu mau sukses, kamu harus punya garasi. Ya, garasinya harus isi apa? Garasinya isi ide. Kamu kalau di garasi ngapain? Tangannya kotor toh? Berarti kamu uplek. Nek wong Jawa ngomong uplek. Mudeng tuh nek ngomong bahasa Jawa ya. Nek bahasa Inggris ya mudeng ya. Uplek berarti tanganmu kotor. Kotor dengan karya, gitu ya. Jadi kamu punya garasi. Oke? Seperti itu. Persamaannya BINUS dengan Apple juga seperti itu ya. Sebentar, masih. Nah. Udah bisa? Sorry ya, ini technical problem banget. Oke, kalau kalian belum juga bergabung ya, belum ada dari Zoom ya, agak delay ya Pak ya, Zoom-nya ya. Gini guys, jadi komunitas BINUS itu tidak kecil. Kalau kalian pengen bergabung, segera ya. Kenapa? Kalian akan jadi sebagian dari 180.000 orang lebih. Dosen di BINUS saja 1.600. Boleh angkat tangan nggak yang kelas 12 siapa? Saya pengen tahu. Supaya kamu dapat beasiswa. Kelas 12, kelas 12. Oke, kelas 11, kelas 11. Kelas 11, kelas 11, kelas 10, kelas 10, kelas 11. Kalian masuk punya waktu ya untuk daftar dapat beasiswa.
Dan delay-nya lama banget ya Pak ya. Kami nggak bisa connect dari sini langsung ke situ ke Zoom. Dan nggak bisa presentasi juga ya. Saya mau mohon maaf dulu, kalau tahun ini BINUS tidak bisa dapat atau tidak bisa mempertahankan akreditasi A. Benar banget, saya mau minta maaf karena tahun ini BINUS akreditasinya sudah unggul. Jadi bukan A lagi ya, unggul itu sama dengan di atasnya A. Oke. Dan kalau kalian lihat, masih belum bisa juga connect ya. Sorry agak delay Pak ya. Jadi kalau teman-teman di Zoom bisa lihat, kalau teman-teman di onsite gitu ya, kalian bisa lihat nanti. Kalau kalian lihat di sini ya, 1357810 BINUS satu-satunya swasta di situ. 1345678 ya, BINUS juga satunya swasta. Jadi kalau aku boleh bilang BINUS itu swasta terbaik di Indonesia. Oke. Terus lanjut Kak. Lanjut aja. Ini kampus BINUS, sebenarnya kalau di Zoom sudah kelihatan, saya ulangi lagi ya. Di Zoom sudah kelihatan, karena kampus-kampus BINUS sudah mulai saya tampilkan di Zoom. Kalau teman-teman ikut di Zoom juga boleh. Kami punya kampus di Kemanggisan, ada 3 kampus di Kemanggisan. Satu kampus itu BINUS Square, kami sebutnya BINUS Square, itu juga kampus, meskipun itu asrama, 2 tower cowok, 2 tower cewek. Tidak dicampur ya, kalau dicampur kan asmara. Ya toh? Masih belum juga connect ya Pak ya? Oke. Agak lemot, zoomnya hilang lagi. Oke. Nggak connect lagi. Bisa connect internet nggak ya di sini ya? Kayaknya agak lemot. Dan saya kebentar lagi dari Zoom. Saya langsung singkat aja deh, biar kita singkat hemat waktu. Ya. Bedanya Jakarta, Bandung, Malang, dan Semarang apa? Tempatnya. Wih, cerdas banget. Geografinya jago. Oke, apalagi selain tempatnya? Namanya satu. BINUS cuma satu. BINUS Jakarta, Bandung, Malang, dan Semarang tidak ada bedanya. Kenapa? Oh apa iya? Iya. Bedanya hanya lokasi dan biaya. Kalau kamu gabung ke Semarang, kamu sebenarnya dapat double beasiswa. Ya, udah bisa? Coba diklik next. Udah masuk? Masih belum juga, masih lemot juga. Jadi saya lanjut aja ya. Oke, Semarang, kenapa hadir di Semarang? Karena satu, ya alasannya ya. Kenapa hadir di Semarang? Karena satu, BINUS itu punya intelijen guys. Kamu tahu James Bond kan? Dia kerja buat BINUS. Oke, James Bond itu bukan jaga masjid dan kebun, bukan. Menurut dia, katanya dia, industri di Semarang itu membutuhkan kehadiran BINUS. Karena apa? Nanti kamu kuliah di BINUS, saya kasih tahu sistem kuliah di BINUS langsung deh. Saya nggak perlu ini ya, biar ya. Yang Zoom biar jalan terus ya. Gini guys, semua S1 di Indonesia itu 8 semester. Lihat tangan saya ya, 8 semester. Kamu kalau kuliah di BINUS itu cuma 5 semester. Lebih cepat dari Loyola. Bener nggak? Loyola 6 semester toh. Itu semangat toh. Aku tanya, anak Loyola semangat nggak? Kalau nggak semangat kan Loyola. Bener toh? Bener? Kalau semangat Loyola. Saya ulangi ya, kuliah di BINUS itu sebenarnya cuma selesai di 5 semester. Kita kandani, mosok. 5 semester, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kuliahnya model paket. Nggak ada milih-milih mata kuliah. Nanti kalau soalnya milih-milih mata kuliah gitu ya, terus nanti kamu sibuk dengan ininya, jadwalnya gitu ya, repot. Makanya di BINUS, kamu itu nggak usah milih mata kuliah, modelnya paket. Semester 1 sampai 5 selesai, semester 6, 7 magang. Magang, tahu magang ya? Apa magang? Barbecue, magang. 6, 7 magang. Magangnya di mana? Di perusahaan pasti dong, ya. Nggak mungkin enggak ya. Di perusahaan itu magangnya kami punya koneksi ke 2.200 perusahaan. Tahun ini 2020 lebih. Jadi kalau kamu tanya aku, Mas, lulusan BINUS dijamin kerja nggak? Jawabanku lulusan BINUS tidak dijamin kerja. Jelek apa bagus? Bingung dong kamu tuh? Jari ini magang, kok lulusannya nggak dijamin kerja? Karena anak BINUS belum lulus sudah kerja, jadi nggak usah dijamin-jamin. Pikir tenan loh orang apa sih? Pengen coba nih. Kamu pengen magang di Google? Loh, aku tanya, pengen magang nggak di Google? Ya, jangan, nggak enak.
Enak banget, gajinya dolar. Oke? Nah, kalau pas kamu magang nih ya, bisa bikin skripsi. Lanjutin ya. Pas magang bisa bikin skripsi, bisa langsung ujian skripsi. Nggak ada semester 8. Ulangi ya, kuliah berapa semester? 5. 5 mata kuliah selesai. 6, 7 ngapain? Magang. Kalau pas magang kamu bisa bikin skripsi sekalian, bisa ujian skripsi sekalian, nggak ada semester 8. Kenapa? Kenapa? Tanganku ya? Jariku ya? Loh, Tuhan menciptakan jari kita semua baik loh. Cuma pikiranmu aja yang jelek gitu. Bener enggak? Bener, jadi gitu. Nah, kamu magangnya di mana? Setelah magang kamu ngapain? Kerja toh? Aku tanya, kamu mau kuliah mas? Habis kuliah mau ngapain? Kerja toh? Nggak mungkin nikah. Jangan nikah dulu guys ya. Lulus SMA jangan nikah dulu. Nanti musibah. Tiap hari gelisah. Gitu, karena nggak berkah. Cari cuan dulu, setuju nggak? Cuan dulu, habis cuan ngapain? Loh, kamu kalau cuan ya, cuan, bener-bener cuan, pacar milih sendiri. Datang sendiri pacar itu. Ikut tenanan. Kamu pilih teman juga nggak usah banyak-banyak. Dikit aja, ya atau bestie aja gitu ya. Beneran, karena kalau kamu milih bestie, gampang. Kamu punya cuan ya toh, temanmu datang sendiri. Kan koncomu sing ngaku-ngaku konco pasti akeh. Oke? Itu ya, ini sambil nonton ini biar jalan terus aku tak ngomong sakarepku dhewe. Nah, kalau kamu pengen gabung BINUS, asiknya apa? Gabung BINUS itu semua anak dapat beasiswa. Siapa yang nggak mau beasiswa? Oh nggak ada, Miss. Berarti semuanya pengen beasiswa. Apakah beasiswa di BINUS? Ya, beasiswa BINUS punya 2 macam. Kami punya 2 macam beasiswa. Satu, yang fully funded. 4 years you don't have to pay anything. Fully funded, kamu nggak usah bayar apa-apa. 4 tahun. Mau? Syaratnya kamu harus punya prestasi. Lomba, juara lomba, tingkat nasional atau internasional. Apapun lombanya. Oke. Apa? Sebutin. Yang akademis apa? Olimpiade fisika, olimpiade matematika. Oke. Yang kesenian, sebut choir, apa lagi? Nari tradisional, apa lagi? Macam-macam ya. Olahraga. Lomba tarik Bambang misalnya. Ya, lomba makan kerupuk gitu misalnya. Kalau ada loh ya, bisa. Kamu kuliah di BINUS tidak ada biaya. Kalau nggak punya terus nggak dapat beasiswa? Enggak, kami punya beasiswa yang kedua nih. Yang apa? Yang partially funded. Kamu dapat beasiswa tapi berupa potongan uang pangkal. Kalau di BINUS istilahnya DP3. Bukan karena nilai rapot. Tak tanya, bukan karena nilai rapot. Tak kasih tahu ya. Kok bisa begitu? Ya bisa. Kenapa? BINUS. Aku kasih ilustrasi gini. Kalau aku ranking 11. Kalau BINUS cuma kasih beasiswa untuk anak-anak ranking 1 sampai 10, aku dapat beasiswa enggak? Ulangi. Aku tuh ranking 11. Kalau BINUS cuma kasih beasiswa buat anak-anak ranking 1 sampai 10, aku dapat beasiswa enggak? Enggak. Tapi kalau dilihat nilainya, sekolahku tuh KKM-nya 85 loh. Aku pernah ke sekolah di Jawa Tengah yang KKM-nya 85. Di sini KKM-nya berapa, Mas? 75. Bayangin, aku ranking 11 di sekolah KKM 85. Aku pindah ke sekolah yang KKM 60, aku pegang ranking enggak? Pegang loh. Makanya kalau di BINUS itu bukan nilai rapot. Tapi nanti rapotnya harus ngumpulin. Iya, itu syarat administratif. BINUS taat ya, administratif. Saking taatnya, kamu juga nggak boleh nyontek kalau di BINUS. Tadi ada kelihatan nggak? Kalau kamu nyontek di BINUS, ketahuan nyontek langsung DO. Anak loyal jujur-jujur dong. Indonesia sudah banyak orang pinter, cuma mesti ditambah orang jujurnya. BINUS seperti itu. Oke? Beasiswa tadi, kita kembali ke beasiswa ya. Kalau kamu nggak punya yang tadi fully funded, ya pengen fully funded tapi nggak bisa karena kamu nggak punya prestasi tingkat nasional, lombanya apapun ya. Nggak usah mikirin itu, biarin aja, move on. Kamu gabung gelombang 1. Gelombang 1 beasiswa maksimalnya 100%. Jadi uang pangkalnya 100% bisa nggak usah bayar. Mau nggak? Mau dong. Caranya gimana? Gabung gelombang 1 aja. Terus gimana? Daftar, ikut gelombang, ada tesnya. Semua yang masuk BINUS, siapapun yang mau kuliah di BINUS harus lolos tes masuk.
Boleh nggak masuk BINUS tanpa tes masuk? Boleh, kalau kamu kucing. Kemarin ada kucing, nggak dites, masuk BINUS. Jadi kalau aku bilang sama kalian semua nih, kalian justru apa? Jangan ke BINUS. Tak boleh ini ya. Jangan ke BINUS. Tapi gabung BINUS. Kucing ke BINUS. Tukang ojek tanya, Mas mau kemana? Ke BINUS. Dia kuliah nggak di BINUS? Udah. Kalau kamu gabung BINUS, kamu kuliah nggak di BINUS? Iya. Ke BINUS nggak? Iya. Itu ya. Oke, Kak bisa yang ke ini nggak Kak? Ada pertanyaan dulu nggak? Saya sambil aja Miss ya. Gak apa ya. Saya mau ke sini dulu sebentar. Karena ini agak-agak kacau ininya. Nih, saya mau ke sini. Tunggu ya. Sebelum saya tampilkan ini ada pertanyaan dulu nggak? Apakah Tentang ada BINUS. pertanyaan teman-teman? Silahkan angkat tangan, kemudian bisa maju segera. Saya mau Pertanyaan, kasih kamu satu lagi ilustrasi yang asik nih. Kamu lihat sini ya. Ini yang tadi saya bilang. Kuliah di BINUS itu 8 semester. Saya ulangi lagi, kuliah di BINUS 8 semester. Semua kalian, apapun jurusannya di BINUS, semua mata kuliah selesai hanya di 5 semester. Karneta semester berapa Kak? Semester 5. Makanya dia bisa kemana-mana, karena dia sebentar lagi magang ya. Semua mata kuliah selesai di semester 5. 6, 7, kalian dapat magang. Nanti kita bahas ya. Kalau kalian bergabung di Semarang, saya ulangi, kalau kalian bergabung di Semarang, semester 1, 2, dan 3, kalian ke Semarang. Semester 4, 5-nya, kalian boleh pilih kampus kota lain. 1, 2, 3 di Semarang, 4, 5-nya boleh pindah ke Bekasi nggak? Boleh. Boleh pindah ke Jakarta nggak? Boleh. Lah kan tadi biayanya beda. Iya beda. Kalau saya bergabung semester 4, 5 di Jakarta, biayanya biaya Jakarta. Oh tidak. Tentu tidak, Ferguson gitu ya. Semester 4, 5, kalau kamu asalnya dari Semarang ya, BINUS Semarang maksud saya. Kamu gabung ke Jakarta, ikut biaya BINUS Semarang. Itu kan kamu berarti dapat keuntungan. Benar nggak sih kalau kamu kuliah itu, kamu pinjam duit orang tua? Coba siapa bilang kuliah bayar sendiri di sini? Enggak lah? Bener lah, pinjam duit papa mah. Terus nanti kalau pinjam duit berarti harus dibalikin dong. Pernah nggak mamamu akan bilang, balik no duitku, wingi 100 juta nyilih gue. Neora tak coret seko kakak. Enggak toh? Bisa coret seko kakak kan tupperware-mu hilang toh, itu. Gitu? Nah, kalau pinjamanmu tidak sebesar itu, balikinnya gampang toh? Iya. Kenapa? Biaya Semarang dan Jakarta beda. Biaya BINUS Semarang dan Jakarta beda. Bedanya di mana? Bisa lebih dari 50%-nya, bisa lebih dari separuhnya. Jadi kalau kamu bergabung di Semarang, kamu bisa simpan dan kamu dapat beasiswa otomatis tuh 105 juta per anak. Oke. Contoh gambarannya, di Jakarta itu uang pangkalnya rata-rata 40 juta. Uang pangkal. Di Semarang hanya 13 juta. Semarang hanya 13 juta. Itu pun bisa kepotong gara-gara tes masuk ya, nggak bayar. Kelas 12 nanti saya punya buat kalian ya, daftar biayanya. Jadi di Semarang tuh kalian kalau bergabung sebenarnya kalian sudah pegang 105 juta. Per anak loh ya. Bener loh ya. Ah, pusing kan akal-akalan di BINUS tuh onda. BINUS Semarang tuh anak bungsu. Kamu punya adik kan? Apa bayi langsung ditendang enggak tuh? Digandeng dulu tuh. Nah, BINUS Semarang kan gitu juga, digandeng dulu. Makanya beasiswa dari yayasan. Ini beneran ya, yayasan bayarin loh, selisihnya biaya itu, yayasan bayar bener loh ya. Enggak mungkin gara-gara BINUS. Tapi enggak, nih ya saya selalu berpesan sama kamu anak muda gitu ya. Ingat ya, ibu-ibu juga bisa dengar. Nih, pernah dengar istilah ini enggak? Hiroshima, Nagasaki hancur karena bom. Bisnis hancur karena bom. Pernah dengar nggak? Nek mamamu dodol soto misalnya, bergedel ya, ojo mbok jupui terus. Jupui ya kudu bayar. Kenapa? Bisnis men, bisnis ya. Jadi kalau teman kamu punya bisnis, jangan minta diskonan ya. Kenapa? Dia tuh harus muter uang itu. Nah karena BINUS jago di situ, makanya kami punya kekuatan finansial. Ya, saya mau balik ke sini dulu sebentar. Ada pertanyaan lagi nggak tentang BINUS?
sebelum cara kuliahnya. Kamu tahu ya ada Apple ya, sebentar. Silahkan jika Yes, ada pertanyaan. Saya sebelum kesini lagi, apa pertanyaanmu? Oke, terima kasih. Halo, Tes. Ini kan tadi bilang buat semester 4 dan 5 bisa memilih ke kampus lain. Yes. Itu kalau misal aku pindah ke Jakarta, itu nanti tempat hidupnya jadi kayak mungkin kos atau asrama atau gitu-gitunya nanti bakal diurus oleh BINUS sendiri atau harus cari sendiri? Dah, itu. Lagi? Pertanyaan lagi enggak? Belum. Cukup. Oke, gini guys. Tadi ada pertanyaan. Semester 1, 2, 3 di Semarang ya kan? Oh, bergabungnya di BINUS Semarang. Semester 4, 5, siapa namamu tadi? Kelvin mau pindah semester 4, 5 di Jakarta. Secara BINUS kamu akan lebih untung, kenapa? Kamu akan pakai biaya BINUS Semarang, tidak BINUS Jakarta. Terus dia tanya, terus nanti hidupnya di sana akan ditanggung BINUS enggak? Nek, bapakmu yang BINUS, iya. Ya, tapi kan bapakmu enggak di BINUS. Berarti kamu pilih sendiri ya. Kamu cari kos sendiri. Mau cari kos sendiri kan? Iya toh? Kos di Jakarta guys ada 2 macam. Yang enak itu yang kamar mandi dalam. Yang kurang enak itu yang dalam kamar mandi. Oke? Ini tenan, sih. Dan biaya hidup di Jakarta itu tidak banyak. Yang banyak itu gaya hidup guys. Loh bener nggak sih? Karena di sekitar kampus masih ada warteg yang jual pakai ayam ya. 15 ribuan sama es teh. Es teh tawar kalau di Jakarta. Ada, masih ada. Oke? Dan kalau kamu pengen tinggal di Jakarta semester 4, 5, kamu juga bisa masuk tadi ke BINUS Square ya. BINUS Square itu tadi yang saya bilang, asramanya BINUS. Tapi biayanya lumayan ya, enggak sebulan, bayarnya per tahun itu 30 jutaan ya Bu ya. Ya, kamu hitung aja. Kalau per tahun segitu ya. Oke, gitu ya. Saya mau ini dulu, ke sini dulu. Tadi kan ya, semester 6, 7 kamu magang nih. Semester 6, 7 kamu magang, kalau kamu bukan tipe karyawan, kamu mau ngapain? Oke? Ada 7 pilihan sebenarnya, ada 7 track yang kamu bisa pilih. 7 track itu salah satunya magang. Saya sebut magang karena banyak anak BINUS yang magang. Lebih dari 50% yang pilihnya magang. Pilihan kedua, kamu bisa gabung di entrepreneurship. Entrepreneurship itu kamu bikin startup bisnis. Jadi kalau di BINUS, lulus dari BINUS kamu sudah mulai dapat income. Bukan lulus dari BINUS langsung ini ya, baru mulai gitu ya. Enggak, kalau dari BINUS gitu. Karena nanti kalian kuliah semester 1 sampai 5 itu, apapun jurusan kalian akan punya satu mata kuliah entrepreneurship. Oke? Kalau ternyata kamu nggak bisa, aku bukan tipe karyawan, aku bukan tipe businessman. Aku pengen research. Gabung research. Karena research itu, ya kamu bergabung sama Bapak Ibu dosen. Lalu ada KKN zaman now, Community Development. Lalu ada study abroad, kamu bisa, kan ada BINUS Internasional. BINUS Internasional itu juga MOU-nya dengan student exchange ya. Kamu bisa ke luar negeri di sana belajar selama 1 semester. Further study itu apa Mas? Further study itu berarti kamu ada jurusan misalnya computer science, information system. Kamu nanti kalau berprestasi, kamu ditawarin nih sebelum ke sini kamu ditawarin sama BINUS. Kamu mau lanjut nggak? Langsung S2. Jadi kuliahmu tidak 8 semester, tapi 10 sampai 9. Tak wale ya, orang 9 sampai 10, tapi 10 sampai 9. Karena apa? Kamu bisa aja lulus 9 semester. Langsung S2, skripsinya cuma 1. Oke? Dan yang terakhir ada specific independent study. Jadi semua anak BINUS ini, kamu pasti bikin skripsi. Dan di BINUS skripsi selain sendiri boleh berdua dan bertiga. Saya kasih bocoran dikit ya. Banyak anak BINUS dan it's okay if you write only your thesis for 50 pages only. Only for 50 pages. Jadi 50 halaman aja di BINUS fine. Yang penting tuh isinya, bukan basa-basinya. Setuju nggak sih? Basa-basi mah kalau PDKT sama cewek aja ya. Ada pertanyaan dari Zoom, kita bacakan dulu. Dari Ibu Irma, selamat pagi, minta tolong diulang untuk informasi beasiswa Nusantara. Oke, nanti ya Bu ya. Beasiswa semua. Oke, beasiswa, kita ke beasiswa dulu ya. Saya ulangi sekali lagi, di BINUS beasiswa ada 2 macam. Yang partially funded itu berarti cuma potongan uang pangkal. Yang kedua, apa diwale? Yang pertama. Yang satunya gitu ya, Widya Scholarship.
Widya Scholarship itu yang 4 tahun kuliah di BINUS tanpa biaya. Tapi 4 tahun kuliah di BINUS tanpa biaya itu syaratnya kamu harus punya prestasi tingkat nasional, apapun lombanya. Mau lomba akademik, mau lomba kesenian, olahraga, silakan. Banyak anak BINUS yang atlet yang menang di PON kemarin. Kamu tahu PON tuh? Ada ya? Kuliah di BINUS gratis. Oke. Nah, kalau yang partially funded berarti kamu kuliah di BINUS itu potongannya berupa apa? Potongan uang pangkal. Gelombang 1 100% maksimal. Ada nggak Mas gelombang 1 yang nggak diterima? Kemarin ada anak Solo yang WhatsApp ke aku, Mas aku nggak diterima di BINUS. Berarti yang nentuin beasiswa siapa? Bukan BINUS ya, tapi kamu. Benar toh? Kamu di depan di rumah di tempat makan di meja makan ada macam-macam menu. Sing mbok jepuk rendang tok. Berarti kan kamu dapat rendang. BINUS sudah sediakan beasiswa, kamu mau yang mana? Dan asiknya lagi, saya ulangi sekali lagi, asiknya apa? Semua anak dapat beasiswa. Internasional pun juga sama. Karena BINUSnya cuma satu, cara belajarnya yang beda macam-macam. Oke? Gitu ya. Apalagi nih, PPT jurusannya ada banyak ya Kak ya? Ada berapa jurusan sih di BINUS? Banyaknya itu berapa ya? S1, S2, S3, kami punya 54 jurusan. 54 jurusan. Kami nggak punya S4, S7, S8 ya, itu punya Samsung, bukan punya BINUS. Jadi BINUS cuma S1, S2, S3. Kalau S1-nya, kami punya 46 program yang tersebar di Jakarta, Bandung, Malang, dan Semarang. Oke? Oke, nih ada pertanyaan dari Ibu Lili. Asalnya BINUS Semarang terus semester 45 ke Jakarta, nanti setelah lulus ijazah keluar dari mana? Ijazahnya keluar dari mana? Bisa jawab nggak? Keluar dari BINUS ya. BINUS mana? Ya BINUS University. Anak Malang, mereka harus datang ke Jakarta untuk wisuda. Ijazahmu nggak ada tulisan BINUS University Malang. No. BINUS cuma satu. Dan kalau kamu tahu istilah kampus merdeka nggak? Tahu? Nanti kalau keliling, di kampus-kampus itu ada tulisan di atas kanan itu, kampus merdeka. Kalau saya boleh bilang pribadi, kampus merdeka itu adalah adopsi Mas Menteri ke semua universitas di Indonesia gara-gara cara belajar BINUS. Oke. Jadi kamu mau gabung mana? Mau gabung pioneer-nya atau follower-nya? Berarti gabung BINUS. Gitu ya. Next question, teman-teman di sini ada pertanyaan? Karena kami punya 46 jumis, karena kami punya 46 jurusan, termasuk yang internasional, berarti lebih dari 46 gitu ya. Kalian kami undang datang ke booth kami. Ya. Besok Jumat dan Sabtu. Ngobrol langsung, saya mau jurusan apa. Buat teman-teman kelas 10, kelas 11, personally please kontak kami. Kontak kami, janjian sama aku, bilang Mas Bayu, aku pengen dong tes minat bakat gratis. Biar tahu jurusanku nanti kuliah apa, profesiku nanti apa kalau kuliah. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada waktu ya Mas? Masih Lumayan ada banyak. waktu, 15 menit silahkan. Yes, Ya. Ibu. Ibu Chandra silahkan. Ibu kayaknya kenal saya deh. Iya, Gimana Bu? saya enggak tanya ya Mas Bayu, Oke. saya hanya ngasih insight aja buat anak-anak, buat teman-teman yang di sini. Anak saya KEKL 2021, masuk BINUS 2021 di master track-nya IT ya, Computer Science. Nah, terus semester 3 ini kira-kira baru berapa ya? Sebulan yang lalu lah, dia tuh lolos asisten lab. Lolos asisten lab, terus dikontrak jadi karyawannya BINUS. Jadi dia sambil kuliah, sambil kerja, dibayar UMR-nya Jakarta sekitar 4,5 juta. Nah, nanti tanggal 28, anak saya itu bilang, Mami, nanti tanggal 28 aku dapat gaji pertamaku 1,5 dibayar 1,5 kali 4,5 juta gitu. Dan dikontrak selama 2 tahun.
Ya, ini insight buat teman-teman kalian yang masuk BINUS, peluangnya, tantangannya banyak banget di sana. Silakan Yes. bergabung. Kok promosi ya? Enggak boleh ya? Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih kesaksiannya. Tapi saya justru bilang kamu jangan ke BINUS. Gabung BINUS, gitu ya. Nih, ngomong-ngomong soal kesaksian, saya juga punya kesaksian Bu. Murid saya dulu, dia di SMA 1 SMA negeri di Semarang gitu ya. Dia bapaknya orang Inggris, ibunya orang Indonesia. Dia ke Inggris nih, karena dia mau lulus dari SMA. Di Inggris dia ngobrol sama satu universitas. Sayangnya saya lupa universitasnya. Dia ngobrol sama sana, dia minta beasiswa. Karena dia dari negeri, bukan dari sekolah internasional ya, dia nggak gampang ya macam-macam. Nah karena dia dari negeri, dia nggak bisa. Mereka bilang ini universitasnya, kami nggak bisa kasih kamu beasiswa di S1. Kalau S2 oke. Kamu emang tertarik kuliah apa? Si anak bilang, namanya John. John bilang gini, saya tertarik komputer. Si univnya bilang, gabung BINUS saja. Terus akhirnya singkat cerita dia kuliah di BINUS. Kemarin Januari 2022 ada expo di sekolah dia. Dia saya undang. John, kamu di Semarang nggak? Oh iya sir. Can you help me? Gitu kan. I'm going to have ini expo besok di sekolahmu. Oh bisa, aku datang ya. Datang. Nah pas expo hari H, dia datang ketemu sama saya. John, kamu kok bisa di sini? Kamu semester berapa? Semester 6, dia bilang. Loh terus semester 6 nggak kuliah? Iya ini lagi magang, dia bilang. Bener dong berarti program tadi yang berapa kalau di BINUS itu 2+1+1 dia magang nih bener ya. Nah ketika magang, dia cerita, 2 minggu lalu saya baru sign tanda tangan kontrak karyawan tidak tetap. Kamu tahu nggak sih kalau magang itu nggak boleh jadi karyawan loh. Kamu nggak dapat gaji guys kalau magang. Tapi kamu dapat apa? Insentif, dapat uang saku, entah itu uang transport, entah itu uang makan. Itu variatif perusahaannya. Oke, dan John saya tanya, berarti kamu nggak magang John, kamu berarti sudah karyawan kontrak ya? Iya, karyawan tidak tetap. Berarti boleh dong ngasih tahu gajinya, kan ada gajinya. Ada gitu. Berapa John? 9 juta di Jakarta. Dan dia kerjanya di mana? Di Semarang. Kenapa? Karena waktu itu WFO ya. Kalau kamu gabung computer science itu jadi programmer, kamu kerja di perusahaan IT, kamu bisa kerja dari mana aja. Asal jangan ditarik tengah jalan. Ya, karena ketabrak mobil bahaya, ya. Minggir sih. Terus dia saya tanya, berapa gajimu? 9 juta. Dalam hatiku, asem yo, cah BINUS yo. Semester 6 urung lulus untuk gaji 9 juta. Kalau aku ngeliatnya gini, mungkin perusahaannya pengen buru-buru dapat karyawan, makanya dia langsung dikontrak. Dan Juli kemarin, ibunya kontak aku, telepon sama aku bilang, Mas Bayu terima kasih ya, John sudah saya dibantu. Bu, John itu usaha sendiri Bu, dia kuliah saya nggak bantu, dia sendiri. Dia bilang ibunya, iya dan semester depan, Agustus dia bilang ibunya, Agustus dia wisuda. Iki piye toh? Januari semester 6, Agustus wisuda, berarti kan bener kayak omonganku tadi ya? 6-7 dia kuliah sambil magang, bisa bikin skripsi, nggak ada semester 8 loh. Nah aku gini ya, santai. Semester 8 dan ibunya bilang, dan si John ini terima kasih banget, dia sudah jadi karyawan tetap. Gitu ya. So, bener gak sih kalau kamu kuliah tuh pengen kerja tuh? Jangan lama-lama kuliah ya, biar cepat kerja ya. Gitu Ibu ya. So, next question, ada pertanyaan lagi nggak, Miss? Yes. Semua jurusan itu dibuka di Semarang atau beberapa saja? Kak, boleh ini Kak, yang ke jurusan yang di Semarang aja Kak. BINUS Semarang tidak ada semua jurusan. BINUS Semarang baru 5 jurusan. Oke. BINUS Semarang baru 5 jurusan. Tapi 5 jurusan, tadi kan saya bilang ya, James Bond-nya itu bilang, ini yang diminta oleh banyak perusahaan di situ. Kan kalian tahu nggak sih, banyak perusahaan yang pindah dari Karawaci, Cikarang, ke Batang, Kendal gitu ya. Karena suasana di Semarang lebih damai. Ini, kehadiran mereka ini kayak Power Rangers, monsternya di Semarang harus ditaklukkan. 5 jagoan ini justru jagoannya BINUS. Tapi kan mereka jurusan baru. Siapa bilang jurusan baru? Baru di Semarang? Iya. Baru di BINUS? Tidak. Dosen-dosennya baru nggak? Baru. Baru pindah Semarang. Oke. Baru pindah Semarang. Kamu kalau gabung ya, kelas 12, kamu akan disebut sebagai BINUSian 2027. Kan padahal masuknya 2023. Kenapa disebut BINUSian 2027? Karena apa? Di BINUS
Kak Arneta. Kak Arneta binusin berapa Kak? 24. Binusin 2024. Kamu tahu nggak? Berarti dia mulai kuliah tahun berapa? 2020. Karena apa? Karena di BINUS kami punya proyeksi dan punya harapan dan doa bahwa tahun 2023 kamu masuk, 2027 kamu lulus. Ya, itu majunya BINUS. Ada pertanyaan nggak Kak dari Zoom? Silakan pertanyaan. Masih ada kira-kira 5 menit. Ya, monggo. Yes. Teman-teman yang lain silahkan Oke. duduk, silahkan memperhatikan dulu ya kan teman-teman. di BINUS kan itu kalau kata orang-orang paling bagus di IT. Nah itu ada jurusan lain yang bagus nggak selain IT itu yang di BINUS? Ya pokoknya gitu. Apa yang jurusan lain yang top selain IT di BINUS? Oke, thank you. Jurusan yang paling top. Saya tanya kamu, Mas, makanan favoritmu apa, Mas? Spaghetti, Indomie. Indomie apa Supermie? Katanya enak mie sedap. Loh, bingung toh? Makanan favoritmu? Hah? Iya. Lainnya Indomie, mie sedap, Indomie, mie instan semua. Kamu makan favoritmu apa? Ayam geprek, oke. Mie ayam, mie tite. Favorit orang beda-beda toh. Jadi kalau kamu tanya aku, Mas, jurusan favorit di BINUS apa? Yang kamu pilih apa? Itu favoritnya. Ya. Saya sering ditanya, Mas, aku pengen gabung BINUS. Yang jurusan apa? IT. Lah, semua BINUS bau-bau IT. Kok bisa? Tak kasih contoh ya, Mas ya. Tourism, kamu tahu tourism ya? Pariwisata. Pikir mungkin alah pariwisata ki opo IT ini gitu. Aku tanya deh, kalau kamu belum pernah ke Raja Ampat, siapa yang belum pernah ke Raja Ampat? Semua kan? Hampir semua. Belum pernah semua. Kamu pengen ke Raja Ampat yang konon katanya the best in Indonesia. Oke. Bagaimana caranya tahu informasi tentang Raja Ampat? Googling, Mbah Google itu paling hebat. Oke. Kamu Google keluar apa? Foto-foto ya toh? Kamu klik foto langsung ngelink nggak ke yang punya foto? Saya kasih contoh, yang punya foto misalnya Traveloka gitu. Kamu klik ke sana. Yang moto siapa? Fotografer. Oke, pinter banget. Yang moto siapa? Nah, kalau kamu anak tourism, anak pariwisata, kamu semester 4 tuh keluar jalan-jalan sama dosen. Bikin foto, bikin video yang bisa dijual. Misal ya, kamu menemukan satu resort di daerah desa terpencil di Yogyakarta aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, kamu angkat itu, kamu tinggal koneksi, bikin kontrak sama pemerintah setempat gitu ya. Pak, saya punya ini profilnya desa itu, saya mau jual harganya segini gitu ya. Mau nggak? Cuan nggak? Ada IT-nya ya, gitu ya. Jadi sebenarnya semua yang di BINUS jurusan apapun itu belajar IT. Kalau mau jago IT programming, ya computer science gitu ya. Karena akuntansi, kamu tahu nggak akuntansi? Itu juga belajar pakai komputer ya. Kalau zaman now itu kadang ada mindset katanya perempuan. Akuntansi, akuntan itu akan hilang oleh zaman. Enggak kalau di BINUS. Kenapa? Kamu akan orang yang bikin program accounting. Meskipun jurusan akuntansi itu jurusan yang nggak bucin. Kamu tahu nggak kenapa akuntansi nggak bucin? Nggak tahu. Karena akuntansi itu aku mantan yang tak usah kau tangisi. Oke, dan BINUS, kalau saya boleh agak sedikit ini ya, agak sedikit berbesar hati. Ya, BINUS itu punya dan ditunjuk oleh Apple pertama di Asia. Apple ya, kamu pilih Apple apa anggur? Apple, guys, dia pengennya diapelin, nggak dianggurin. Makanya kalau kamu gabung BINUS ya, kamu bisa magang di Apple. Insentif uang sakunya anak-anak yang magang di Apple itu cuma 1,5 juta, tapi gadgetnya dari yang kecil sampai yang gede Apple semua. Kalau dia aku pernah ngobrol sama anak yang magang di Apple, tanyain, kamu kenapa gitu? Kan enak ya dapat Apple ya, gadgetnya ya. Dia bilang jawabannya justru nggak gitu. Apa? Saya senang di sini karena saya pengen di CV saya nanti ada Apple Academy. Karena kalau aku pegang itu, aku bisa kerja di perusahaan internasional, tidak di Indonesia. Itu jawabannya aku, wah sangat visioner. Oke. Ada yang tanya di Zoom, biaya masuk BINUS berapa? Ada yang tahu nggak biaya masuk BINUS berapa?
Murah biaya masuk BINUS itu, cuma 300.000. Biaya pendaftaran kan? Lah iyo, biaya kuliahnya yang beda-beda. Oke? Oke ya. Ibu Desi ya. Bu, biaya masuk di BINUS itu murah Bu, cuma 300.000. Biaya kuliahnya yang berbeda-beda ya Bu ya. Jadi pengen tahu, silakan kunjungi stand kami, booth kami besok hari Jumat dan hari Sabtu di Loyola. Oke, any question? Ada pertanyaan lagi? Yes, benar ya, satu lagi. Ada yang nanya? Udah tadi, udah terjawab. Ada lagi? Masih ada lagi Kak? Udah. Ada lagi, cuma nggak bisa. Itu tadi yang biaya. Uang Michael, masuk. satu terakhir ya, terakhir ya. Saya mau tanya soal di computer science, apakah kalau misalnya orang nggak bisa program sama sekali sama matematika? Bisa diulang lagi nggak? Kamu nggak dengar suaranya? Yang gede ngomongnya. Ini suaraku kayak hilang, tapi demi Loyola aku tetap ngomong. Kalau di computer science, kalau nggak bisa programming sama sekali sama jadi matematikanya parah itu tetap bisa atau enggak? Oke, tak jawab. Sekalian sama DKV, aku sering ditanyain orang ini, Mas saya mau masuk computer science, tapi saya nggak bisa coding. Jawaban saya cuma gini Mas, kalau kamu sudah bisa coding, kamu kerja, nggak usah kuliah. Besto. Enak loh? Bener nggak? Biorka, udah tahu ya, Biorka ya. Iya, Biorka tuh cowok apa cewek? Ada yang tahu nggak? Belum tahu kan? Sama kayak DKV, saya sering ditanya sama anak-anak yang mau masuk DKV, Mas, saya mau kuliah jurusan DKV, terus pinter gambar nggak Mas? Kalau sudah pinter gambar, nggak usah kuliah, kerja aja. Ya. Tugas BINUS bikin kamu yang mau. Belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting mau sih. Dari nggak bisa sampai jago. Jawab ya Mas ya? Oke ya. So, do you have to worry about that? No ya. Yang penting kamu mau. Dan kamu gabung BINUS, satu syaratnya. Apa? Niat. Wes gitu. Apa? Niat. Oke? Dan jangan ke BINUS, ingat ya. Tapi gabung BINUS. Thank you, Mas. Terima kasih Mas Bayu dan Karneta. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Luar biasa. Ya, sudah 1 jam kita bersama dengan Mas Bayu dan Karneta. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa kontak ya. Bisa tolong ditampilkan mungkin kontak personnya atau besok hari Jumat dan Sabtu silahkan langsung saja ke booth BINUS. Oke, baik. Teman-teman silahkan dalam 1 menit teman-teman diharapkan untuk mengisi satisfaction form yang ada di QR code teman-teman. Di situ ada bisa di-scan lalu silahkan diisi satisfaction silahkan mulai di-scan dulu di beberapa tempat sudah tersebar di ruangan ini. Kira-kira 1 menit dan untuk teman-teman yang online silahkan bisa klik langsung linknya di kolom chat. Jangan pergi dulu teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Setelah scan silahkan duduk lagi, setelah scan silahkan duduk kembali. Ya, belum selesai. Duduk lagi. Ayo teman-teman silakan duduk kembali. Setelah scan silakan langsung duduk.